Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Putri Pamungkas dari Sastra Inggris Angkatan 2018. Saya Taniel Kavelia dari Sastra Inggris 2018. Jadi hari ini kami akan membahas tentang konflik antara Amerika Serikat dan Kuba. Bagi kalian yang tertarik bisa lihat videonya sampai akhir ya. Dikutip dari CNN International, ribuan warga Kuba menggelar aksi protes dari Havana ke Santiago karena kecewa dengan kinerja pemerintah dalam menangani pandemi virus corona. Mereka juga menyerukan Presiden Miguel Diaz-Canel untuk mundur. Demonstrasi kali ini merupakan aksi terbesar sejak 1994. Protes itu meletus di tengah krisis ekonomi terburuk yang menghantam Kuba sejak Uni Soviet runtuh. Lonjakan infeksi virus corona membuat warga semakin marah karena penanganan pandemi oleh pemerintah, kekurangan bahan pokok, dan pembatasan kebebasan sipil. Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez, dalam pernyataan terbarunya mengatakan bahwa blokade Amerika Serikat telah menghalangi pembelian pasokan yang sangat dibutuhkan untuk vaksin yang dikembangkan oleh negaranya. Di akun Twitternya, ia mengatakan, akibat blokade yang dilakukan Amerika Serikat, pihaknya harus membeli pasokan dari negara yang jauh, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk produksi menjadi lebih lama. Sebuah laporan oleh Konfederasi Internasional Oxfam yang terdiri dari organisasi non-pemerintah menyatakan bahwa diperlukan waktu hingga 24 hari dan 17 jam untuk mengirimnya, bukannya 17 jam yang memungkinkan jika tidak ada blokade, kata Rodriguez. Dalam sebuah artikel CNN International yang berjudul Biden sebut Amerika Serikat dukung protes rakyat Kuba melawan pemerintah, Biden mengatakan bahwa kami mendukung rakyat Kuba dan seruannya untuk kebebasan dan lepas dari cengkraman tragis pandemi dan dari dekade penindasan dan penderitaan ekonomi yang mereka alami oleh rezim otoriter Kuba. Kata Biden dalam pernyataan resmi mengutip situs Kepresidenan Gedung Putih Selasa 13 bulan 7. Amerika Serikat menyerukan kepada rezim Kuba untuk mendengarkan rakyat mereka dan melayani kebutuhan mereka pada saat yang penting daripada memperkaya diri mereka sendiri, ujar dia. Sikap Amerika Serikat hari ini yang berpihak pada rakyat Kuba disebut munafik oleh Diaz-Canel. Bukankah sangat munafik dan sinis bahwa Anda menghalangi saya dan Anda ingin menampilkan diri Anda sebagai pahlawan? Ujarnya, Diaz-Canel mengklaim sudah berjuang semampunya menghadapi ekonomi Kuba yang tergagap-gagap. Amerika Serikat di bawah komando Joe Biden kembali menentang resolusi tahunan Majelis Umum PBB yang menyerukan diakhirinya embargo ekonomi Amerika Serikat terhadap Kuba. Diplomat Amerika Serikat Rodney Hunter pada Rabu 23 Juni mengatakan kepada Majelis Umum PBB, sanksi adalah alat dalam upaya Washington yang lebih luas terhadap Kuba untuk memajukan demokrasi, mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan membantu rakyat Kuba menjalankan kebebasan mendasar. Karena itu, Amerika Serikat akan tetap menentang resolusi ini. Awal bulan ini, Kuba merilis laporan yang menyebutkan embargo perdagangan dari Amerika Serikat yang telah berlangsung selama puluhan tahun menelan biaya total lebih dari 9 miliar US dollar selama tahun keuangan terakhir. Awal bulan ini, Kuba merilis laporan yang menyebutkan embargo perdagangan dari Amerika Serikat yang telah berlangsung selama puluhan tahun menelan biaya total lebih dari 9 miliar US dollar selama tahun keuangan terakhir, merusak kemampuannya untuk mengatasi virus pandemi corona. Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez, mengatakan kepada Majelis Umum PBB, sanksi tersebut telah mempersulit Kuba untuk memperoleh peralatan medis untuk mengembangkan vaksin COVID-19 sendiri. Pembatasan ekonomi yang membuat Kuba mengalami masalah yang cukup serius dalam penyediaan peralatan untuk produksi pangan, seperti virus, blokade itu membuat sesak nafas dan membunuh. Itu harus dihentikan, katanya. Dari beberapa artikel tersebut, bisa kita lihat bahwa Biden yang sebenarnya berusaha untuk menghancurkan pemerintahan Kuba. Di sisi lain, Biden mencari simpati rakyat Kuba dengan mendukung mereka berdemo untuk menentang pemerintahan. Dan setelah dilihat bahwa ternyata yang membuat pemerintahan Kuba tidak bisa
Dan setelah dilihat bahwa ternyata yang membuat pemerintahan Kuba tidak bisa menangani masalah negara mereka karena Amerika Serikat membuat blokade terhadap Kuba dan menentang resolusi tahunan PBB yang menyerukan diakhirinya embargo ekonomi Amerika Serikat terhadap Kuba. Nah, itu dia tadi video tentang konflik antara Amerika Serikat dan Kuba. Terima kasih sudah klik video ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.